Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran secara online atau secara daring. Materi kita hari ini adalah tentang listrik. Nah, di dalam listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, hari ini kita bahas dulu untuk listrik statis. Arti dari listrik statis itu adalah listrik statis atau listrik diam atau tidak mengalir. Nah, mungkin kalian semuanya mengetahui tentang fenomena atau kejadian dimana misalkan kita mendekatkan sebuah penggaris plastik dengan sobekan kertas kecil. Nah, kemudian sobekan kertas kecil itu akan tertarik oleh penggaris plastik tersebut. Nah, fenomena seperti ini merupakan fenomena tentang listrik statis. Nah, mengapa seperti itu? Nah, kita akan bahas pada materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah sampai nanti mencari gaya Coulomb atau gaya listrik. Jadi pertanyaannya yang bisa kita munculkan, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu memahami tentang teori tentang atom. Nah, atom sendiri secara teori bahwa atom itu termasuk bagian di dalam zat. Zat itu benda, ini bisa kemudian besi atau baja atau jenis benda-benda yang lain. Nah, di dalam benda itu di dalamnya ada atom-atom yang sangat kecil. Nah, di dalam atom itu kalau diambil satu atom maka di dalamnya ada inti atom dan ada elektron-elektron. Nah, inti atom itu adalah tersusun atas proton dan neutron, dan sekitarnya ini dikelilingi oleh elektron-elektron. Jadi ada proton, ada neutron, terus ada elektron. Nah, proton dan neutron adalah penyusun dari inti atom. Berikutnya, jadi ini ya, tersusun atas proton bermuatan positif, neutron itu netral atau tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Nah, susunan dari partikel zat padat kalau kita teliti lebih jauh, jadi kalau kita ambil satu partikel dari atom, maka ini visualisasinya yang berwarna biru ini adalah neutron atau bermuatan netral, terus yang merah ini adalah proton, terus yang warna oranye yang mengelilingi ini adalah elektron. Jadi ada proton, ada neutron yang bermuatan netral, terus ada elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, untuk teori atom, di atom itu terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Nah, proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Sedangkan elektron sendiri itu selalu bersifat mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti energi elektron, maka energi elektron itu akan semakin kecil. Jadi semakin jauh dari inti, maka energinya akan semakin kecil. Nah, atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian kalau bermuatan positif, jika atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Sedangkan untuk yang bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Nah, itu bisa kita lihat sesuai dengan model atom. Itu ada model atom hidrogen,
tersusun atas satu proton dan satu elektron. Ini yang paling sederhana menggunakan model atom dari atom hidrogen. Nah, sedangkan ini contoh dari atom NaCl atau natrium klorida. Na itu protonnya 11, artinya muatan protonnya 11, sedangkan atom klor memiliki 17 proton. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, jumlahnya ini kalau dihitung ada 11, kalau ini ada 17. Nah, karena sesuatu hal elektron pada atom Na nanti dapat berpindah ke Cl, jadi Na ini akan atom. Nah, ini contohnya adalah atomnya adalah atom natrium dan atom klorida. Nanti kalau digabungkan nanti menjadi NaCl. NaCl itu garam. Nah, ini dari dua atom itu nanti akan terjadi perpindahan atau aliran elektron ya, atau perpindahan elektron dari Na ke Cl. Nah, apa yang terjadi ketika ada perpindahan? Ini pada atom Na nanti elektronnya akan berpindah ke atom Cl. Nah, kalau elektron dari Na itu berpindah ke Cl, maka Na itu akan kehilangan elektron. Elektronnya berpindah tadi ya ke Cl. Kalau dia kehilangan elektron, maka Na sendiri menjadi muatannya menjadi positif. Sedangkan untuk Cl, karena dia menerima aliran dari elektron dari Na, maka dia akan kelebihan elektron. Kalau dia kelebihan elektron, maka klor atau Cl menjadi muatan negatif. Itu di kesimpulannya bahwa kalau dia netral itu muatannya sama, tapi kalau positif itu dia kekurangan elektron, kalau negatif itu kelebihan elektron. Nah, sedangkan untuk pada benda, ini contohnya adalah penggaris. Ketika digosokkan pada rambut, itu nanti dapat menarik kertas kecil atau bulu yang kemudian nanti akibatnya nanti bulu ini akan bisa tertarik oleh penggaris. Nah, itu karena secara teori bahwa berarti ada aliran elektron yang menyebabkan terjadinya perbedaan muatan. Yang satu menjadi positif, yang satu menjadi negatif. Nah, kalau dia negatif itu artinya kelebihan elektron, kalau positif itu kekurangan elektron. Nah, ini contoh dari eksperimen muatan listrik pada satu benda. Ini kalian nanti bisa juga eksperimen sendiri di rumah. Ini bisa nanti menggunakan kaca, kemudian ada penggaris plastik, ada kain sutra dan juga kain wool. Nanti ketika nanti coba dibedakan kira-kira kaca kemudian didekatkan dengan kain sutra bagaimana, kemudian kaca didekatkan dengan kain wool bagaimana. Demikian juga untuk penggaris plastik. Ini jika didekatkan dengan kain sutra, apa yang terjadi? Jika didekatkan dengan kain wool, apa yang terjadi? Secara prinsip nanti akan terjadi dua kejadian. Yang pertama adalah bisa itu ya, tarik menarik, atau tidak ada interaksi sama sekali. Kalau tidak ada interaksi berarti dia muatannya sama ya, netral. Tapi kalau sudah digosok-gosokkan, maka nanti akan terjadi aliran elektron, nanti menyebabkan adanya perbedaan muatan. Kalau ada perbedaan muatan berarti ada satu yang bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif, sehingga kalau muatannya berbeda maka akan terjadi tarik menarik.
Jadi seakan-akan nanti akan ada tarikan antara dua benda yang didekatkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi secara prinsip untuk mendapatkan muatan listrik benda itu dengan cara menggosokkan. Nah, ini tadi secara eksperimen. Ini misalkan benda ya plastik ini digosokkan dengan kain wool. Nah, sebelum didekatkan semula muatannya netral, semuanya netral. Netral itu jumlah muatan positif sama dengan negatifnya. Yang kain wool juga sama, ini muatan positif jumlahnya sama dengan muatan negatifnya. Nah, tetapi ketika digosokkan, nah ini digosokkan, maka akan terjadi aliran elektron. Nah, elektron dari plastik ini akan pindah ke kain wool. Apa yang terjadi kalau yang plastik ini menjadi muatan apa? Sedangkan kain wool menjadi muatan apa? Nanti dilihat. Plastik yang digosokkan dengan kain wool, maka plastik itu akan bermuatan listrik negatif karena elektron kain wool pindah ke plastik. Jadi elektron dari wool ini pindah ke sini. Sehingga kalau ini didekatkan lagi, maka akan terjadi perbedaan muatan. Kalau terjadi perbedaan muatan, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, demikian juga kalau misalkan ini ada kaca didekatkan dengan kain sutra. Ini semula netral, kalau digosok-gosokkan maka akan terjadi aliran elektron. Aliran elektronnya ini pindahnya dari kaca ke kain sutra. Jadi alirannya ke sini, ke kain sutra. Nah, kalau dia ngalir elektronnya pindah ke kain sutra, maka yang kaca ini akan bermuatan positif karena kehilangan elektron. Kalau kemudian kain sutra ini akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Elektronnya ini berlebih karena aliran dari kaca. Sehingga kalau ada dua benda yang bermuatannya berbeda, maka kalau didekatkan maka akan seakan-akan akan terjadi tarik menarik. Nah, itu prinsip dari interaksi dua muatan yang berbeda atau dua muatan listrik yang berbeda, bisa sejenis atau bisa juga berlawanan. Kalau dia sejenis maka akan terjadi tolak menolak atau ditolak. Kaca dengan kaca ini muatannya positif semuanya, maka ditolak, saling tolak menolak. Kalau kemudian berlawanan, plastik dengan kaca, maka nanti akan jadi tarik menarik. Jadi dua muatan yang berbeda akan terjadi tarik menarik. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu interaksi antara dua muatan listrik yang sejenis atau berlawanan akan terjadi interaksi tolak menolak dan tarik menarik antara dua muatan listrik yang terpisah dalam jarak R. Jadi ini prinsip atau bunyi dari hukum Coulomb. Besar gaya tarik atau tolak antar dua muatan yang sejenis atau berlawanan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Kalau dirumuskan adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya Coulomb atau gaya listrik, K-nya adalah konstanta, besarnya ini sudah diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1, Q2 adalah masing-masing muatan dan R kuadrat adalah kuadrat jarak. Jadi jarak antar dua muatan itu. Nah, ini contohnya dua muatan listrik masing-masing muatannya 3 mikro Coulomb dan minus 2 mikrocoulomb. Kalau ada minus ini berarti muatannya negatif. Artinya dua muatan ini berbeda, satu positif yang satu negatif, yang terpisah dalam jarak 10 cm dengan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan tersebut?